Hai semuanya, selamat datang di channel Gilgacrot. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Knockout yang rilis pada tahun 2020. Berlatar di Shanghai, Tiongkok, film ini bercerita tentang seorang mantan juara tinju yang berniat kembali ke ring setelah dibebaskan dari penjara untuk memenuhi janji terhadap putrinya. Film ini juga banyak mengajarkan moral-moral penting mengenai kasih sayang seorang ayah terhadap putrinya dan juga perjuangan tanpa menyerah di saat mengalami kemunduran di dalam hidup. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film Knockout tahun 2020 diawali dengan memperlihatkan sebuah pertandingan tinju. Kita akan diperkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Zhou Shi. Zhou Shi saat ini sedang bertanding melawan challenger atau penantang yang bernama Tanaka, yang dimana posisi Zhou Shi saat ini adalah mempertahankan gelar juara sekaligus gelar tak terkalahkannya. Zhou Shi juga terkenal akan tekadnya yang pantang menyerah dan pantang mundur saat menghadapi lawan-lawannya. Singkat cerita, Tanaka ini berhasil ia kalahkan dengan knockout dan Zhou Shi berhasil mempertahankan gelar juaranya. Setelah itu, Zhou Shi bertemu dengan istrinya yang bernama Mina, yang dimana Mina ini juga sedang hamil anak pertama mereka. Bisa dibilang, Zhou Shi dan Mina memiliki hubungan yang sangat harmonis, yang dimana mereka saling menyayangi satu sama lain. Dan apa yang diharapkan Mina hanyalah kesehatan Zhou Shi dan anaknya yang akan lahir. Setelah itu, Zhou Shi merayakan kemenangan pertandingan dengan para krunya di sebuah bar. Zhou Shi di sini juga sudah dijuluki sebagai Raja Tinju. Sayangnya, di malam kemenangannya itu, Tanaka mengalami cedera yang sangat parah, yang dimana dia mengalami patah tulang, kelumpuhan, dan pendarahan otak, bahkan mungkin akan mengalami koma yang sangat lama. Singkat cerita, para fans garis keras Tanaka tidak terima akan hal itu, dan mereka menyerang Zhou Shi yang saat ini sedang merayakan kemenangannya. Mereka pun langsung tawuran dan mengobrak-abrik bar yang mereka datangi. Di saat tawuran itu, ada temannya Zhou Shi yang kepalanya tergetok dengan tongkat baseball yang membuatnya langsung terkapar. Zhou Shi pun langsung mengamuk yang membuatnya menjadi sangat barbar. Polisi pun datang, tetapi Zhou Shi tetap menghajar orang itu sampai gak berbentuk. Karena kejadian itu, Zhou Shi pun akhirnya didakwa atas kasus penyerangan yang menyebabkan luka berat dan dihukum pidana selama 6 tahun penjara. 鉴于被告人在情急之下并非有预谋，现本院判处被告周氏6年有期徒刑。 6 tahun berlalu, Zhou Shi akhirnya sudah dibebaskan dari penjara. Dia dijemput oleh Feng, yang dimana Feng ini adalah manajer sekaligus teman seperjuangan Zhou Shi saat di ring tinju, dan juga orang yang membantu perekonomian Mina di saat Zhou Shi di penjara. Sayangnya, Zhou Shi mendapat kabar menyedihkan yang dimana istrinya sebenarnya telah meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena sebuah kecelakaan. Di sini, Zhou Shi pun langsung keringat dingin dan sempat tidak percaya akan kabar dari Feng. Tetapi karena itulah kenyataannya, jadi Zhou Shi hanya bisa meratapi kemalangannya itu. Feng mengajak Zhou Shi ke tempat tinggal istrinya. Feng juga menyerahkan KTP, kartu bank, dan akta kelahiran putrinya. Di sini, kita juga akan diberitahu bahwa Zhou Shi dulunya menyuruh Mina untuk tidak datang ke penjara agar putrinya tidak memiliki ingatan tentang ayahnya yang merupakan seorang tahanan. Singkat cerita, Feng pun mempertemukan Zhou Shi dengan putrinya. Putrinya bernama Zizai yang memiliki arti riang gembira.
dan Zhou lah yang memberikan nama itu. Saat bertemu, Zizai memiliki sedikit keraguan terhadap ayahnya itu karena dia sama sekali belum bertemu dengannya selama 6 tahun. Akhirnya, Zhou pun mengatakan bahwa dia sibuk bertinju selama ini dan dia berjanji tidak akan meninggalkan putrinya lagi. 好，比赛去，现在回来了，好，永远不会再离开你。 Saat tiba di rumah, Zhou hanya bisa merenungi kemalangan yang menimpa hidupnya itu. Dia juga mendapati putrinya yang sedang bersedih sambil memandangi foto kenangan yang tertempel di dinding. Zizai menangis dan mengira dirinya lah yang menyebabkan ibunya meninggalkannya. Akhirnya, Zhou mengatakan bahwa semua itu bukan salahnya. Zhou juga bilang bahwa dirinya lah yang salah karena tidak bisa menjaga istrinya dan juga putrinya. Zhou pun menghibur Zizai agar dia tidak bersedih lagi. Di suatu hari, Zhou mengajak putrinya ke klub tinju tempatnya berlatih di masa lalu. Tempat itu diurus oleh Feng, dan saat ini tempatnya bisa dibilang tidak seramai dulu. Bahkan klub itu juga menawarkan kelas kebugaran dan yoga hanya untuk menarik klien. Saat di sana, Zhou memberitahu bahwa dia ingin berhenti bertinju. Zhou hanya ingin menjaga dan membesarkan putri sematawayangnya. Dia juga bilang menjadi petinju bukan satu-satunya pekerjaan yang bisa ia jalankan. Selain itu, juga karena perutnya sudah menjadi buncit. Tentunya Feng kecewa setelah mendengar hal itu, tetapi dia tidak bisa melarang jalan hidup yang dipilih oleh sahabatnya itu. Di keesokan harinya, Zhou melamar pekerjaan di beberapa tempat. Zhou berniat untuk mencari pekerjaan yang bisa ia jalani tanpa pergi jauh dari putrinya. Dia ditolak di beberapa tempat karena catatan kriminalnya, dan ada juga yang ditolak karena tidak sesuai dengan karir petinjunya di masa lalu. Untungnya kebetulan dia melihat iklan pekerjaan di kendaraan kurir yang lewat di depannya. Singkat cerita, lamarannya pun diterima untuk bekerja sebagai kurir, dan harinya sebagai super ayah pun dimulai. Zhou membangunkan putrinya, menyiapkan sarapan, mengantar ke sekolah, dan setelah itu baru berangkat bekerja. Saat dia sedang mengantar pesanan orang, dia bertemu dengan petugas hotel yang bilang dia penggemarnya di masa lalu. Awalnya orang ini minta Zhou untuk menunjukkan skill tinjunya. Karena Zhou menolak, karyawan ini pun bertindak kurang ajar dengan ngehina dan merekam Zhou seenak jidat. Zhou pun menampol HP-nya dan karyawan ini pun malah lebih nyolot lagi. Bahkan dia menendang barang kiriman dan motornya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang saat mereka ribut. Dia bernama Jingsun, dan ternyata dia adalah teman dekat Zhou saat di penjara waktu itu. Dan dia adalah bos dari petugas hotel yang ngeselin tadi. Alhasil petugas tadi pun jadi melempem setelah bertindak sok keras seperti itu. Lala, 我哥们儿，我兄弟，对不起，我错了，对不起，慢慢走，对不起，我错了。 Jingsun ini juga menawarkan Zhou untuk menjadi petinjunya di acara yang akan dia buat. Tetapi Zhou bilang dia sudah tidak bertinju lagi dan dia lebih mementingkan untuk menjaga putrinya. Kehidupan Zhou untuk menjadi super ayah pun berlanjut seperti biasa. Tetapi dia mendapatkan kemalangan yang dimana dia dipecat dari pekerjaan kurirnya di saat dia meminta izin tidak masuk untuk menjaga putrinya yang sedang sakit. 经理，你听，喂。
Akhirnya, Zhou Xi pun meminta Feng untuk menerimanya bekerja di klub tinjunya. Singkat cerita, Zhou Xi diterima dan dia bekerja sambil menjaga putrinya di sana. Di saat mereka sedang istirahat mabar sambil nonton TV, kita akan diperkenalkan dengan juara tinju kelas menengah yang menggantikan posisi Zhou Xi saat ini. Orang itu bernama Igawa Yuji, asal Jepang, dan dia belum pernah terkalahkan dalam karir tinjunya seperti Zhou Xi di masa lalu. Setelah itu, hari-hari Zhou Xi dan putrinya pun berjalan gembira seperti biasanya. Sampai di suatu hari ada mertua Zhou Xi yang mendatanginya. Singkat cerita, mertuanya itu marah-marah karena Mina telah meninggal dengan tragis. Mertuanya itu sangat sedih dan dia menyalahkan Zhou Xi atas kematian Mina. Zhou Xi hanya bisa diam dan menerima kemarahan dari mertuanya itu. Akhirnya Zizai pun menghentikan perbuatan neneknya tersebut. Kemarahannya sedikit mereda setelah dia tahu bahwa Zizai adalah cucunya. Mertuanya Zhou Xi tersebut berniat untuk mengambil hak asuh Zizai. Tetapi karena Zhou Xi dan Zizai juga tidak mau, mertuanya tersebut memilih untuk menggunakan jasa pengadilan. Tetapi bukannya menjauhkan Zizai dari neneknya, Zhou Xi malah menyuruh putrinya agar tinggal dengan neneknya itu untuk beberapa hari. Zizai dan neneknya pun bermain bersama untuk beberapa hari ke depan. Sementara Zhou Xi sedang berkonsultasi dengan seorang pengacara untuk sidang pengadilannya yang akan datang. Neneknya Zizai itu pun menceritakan bagaimana Mina dan Zhou Xi bertemu di masa lalu. Dia bercerita tentang seberapa besar rasa sayangnya terhadap Mina dan seberapa besar dia tidak merestui hubungan Mina dengan Zhou Xi. Sampai suatu saat dia menyadari bahwa perbuatannya itu terlalu keras terhadap Mina, dan sampai kematiannya pun Mina tidak pernah meminta bantuan ibunya walaupun sedang mengalami kesulitan. Setelah semua itu, hari sidang pengadilan pun telah tiba. Singkat cerita, mertua Zhou Xi itu bersikeras untuk mengambil hak asuh Zizai dari Zhou Xi. Mertuanya itu membeberkan kekurangan yang dimiliki Zhou Xi saat mengasuh anak. Tetapi apa yang dia beberkan tidak sepenuhnya benar. Nyatanya, Zhou Xi sangat mencintai putrinya tersebut. Zhou Xi juga selalu mengusahakan yang terbaik bagi putrinya. Feng juga mengatakan bahwa dia rela meninggalkan karir tinju yang dicintainya hanya demi putri tersayangnya. Bahkan Zizai sendiri mengatakan bahwa walaupun neneknya itu sangat menyayanginya, Zizai tetap tidak bisa berpisah dengan ayahnya itu. Akhirnya sidangnya pun berakhir dengan Zhou Xi yang memenangkan hak asuh putrinya itu. Kebahagiaannya itu pun tidak berlangsung lama sampai pada saat Zizai dilarikan ke rumah sakit dan dia didiagnosa terkena leukemia limfoblastik akut atau kanker pada anak yang paling umum terjadi. Sang dokter mengatakan mereka akan melakukan kemoterapi dan transplantasi tulang sumsum, dan jika pengobatan berhasil dilakukan, maka keberlangsungan hidup akan tinggi. Sang dokter juga mengatakan untuk keadaan Zizai saat ini, tingkat keberhasilan masih terbilang positif, tetapi kemoterapi dan transplantasi tulang sumsum akan memakan biaya yang sangat mahal. Zhou Xi pun bekerja ekstra keras untuk membiayai pengobatan putrinya itu. 6 bulan berlalu dan Zhou Xi mendengarkan sendiri kesakitan putrinya itu saat sedang perawatan. Pendonor yang cocok untuk putrinya itu pun masih belum ditemukan. Bahkan Zhou Xi sendiri tidak memiliki kecocokan walaupun dia ayah kandungnya. Karena dia menghadapi jalan buntu, akhirnya Zhou Xi menelpon mertuanya untuk meminta bantuan. Singkat cerita, setelah Zhou Xi menjelaskan keadaan putrinya kepada sang ibu mertua, dia pun menyerahkan hak asuh Zizai kepada mertuanya. Ibu mertua Zhou Xi pun juga tidak habis pikir kok bisa cucunya terkena kanker seperti itu. Pada akhirnya sang ibu mertua bilang akan memberikan perawatan yang terbaik untuk Zizai dan menyuruh Zhou Xi untuk jauh-jauh. Setelah itu Zhou Xi menemui putrinya untuk yang terakhir kali sebelum ibu mertua Zhou Xi mengambil alih hak asuh Zizai. Dalam pertemuan terakhirnya itu, Zhou Xi memarahi dan membentak Zizai karena dia sudah lelah merawatnya. Zhou Xi menyuruh Zizai untuk cepat sembuh dan selalu bersikap baik kepada neneknya itu. 我现在把所有的钱都给你去治病，你知道我现在是个穷光蛋，什么都不是，你是一个什么都不是的爸爸，你知道吗？
Sebenarnya Zhou Xi tidak bermaksud untuk memarahi putrinya seperti itu. Dia melakukan itu agar putrinya paham bahwa ayahnya yang saat ini masih belum mampu untuk merawatnya dengan baik. Maka dari itulah Zhou Xi memarahi Zizai agar dia mau tinggal bersama neneknya. Untungnya Zizai memahami apa yang dilakukan Zhou Xi, dan saat mereka berbicara di telepon, Zizai mengungkapkan semua perasaannya ke ayahnya itu, dan mereka saling mendukung satu sama lain. Zhou Xi menyuruh Zizai untuk terus bertahan melawan penyakit yang dideritanya itu, dan Zizai bilang dia akan menang karena dia seorang putri sang juara. Zhou Xi benar-benar sangat terharu mendengar perkataan putri tercintanya itu. Di keesokan harinya, Zhou Xi mengunjungi Feng dan dia bilang akan kembali ke ring dan merebut gelar juaranya. Setelah itu, kabar dari Zhou Xi yang kembali ke ring tinju setelah 7 tahun hiatus menjadi sorotan publik. Saat di televisi pun, Zhou Xi mengatakan ke Zizai bahwa dia akan menang. Pertandingan demi pertandingan pun dia jalani dan dia memenangkan setiap pertandingannya. To knockout winner, Zhou. Looking incredible. 我不知道他是不是世界上最 Setelah itu, Zhou Xi memberikan tantangan terbuka terhadap Igawa Yuji, yang dimana dialah yang sampai saat ini memegang gelar juara tak terkalahkan setelah Zhou Xi hiatus. Setelah itu, Jing Shun mendatangi Zhou Xi di klubnya. Jing Shun juga rada kesal karena Zhou Xi tidak menelponnya kalau mau comeback ke ring tinju. Bahkan dia sampai memberikan tantangan terbuka terhadap Igawa Yuji. Dan saat ini hanya Jing Shun lah yang bisa membuat Igawa Yuji untuk menyetujui bertarung melawan Zhou Xi. Jing Shun juga bilang dalam kondisinya yang saat ini, maka Zhou Xi akan terbantai habis saat melawan Igawa Yuji. Maka dari itu, Jing Shun akan memberikan pelatihan yang terbaik terhadap Zhou Xi karena Jing Shun juga berniat untuk menghasilkan banyak uang dari pertandingan mereka. Konferensi pers untuk pertandingan mereka pun terjadi dan Igawa Yuji memang bukan orang yang sembarangan, tetapi Zhou Xi di sini hanya bilang dia tidak akan menyerah dan memberi harapan ke putrinya agar sembuh karena dia putri seorang juara. Pelatihan untuk merebut gelar juara pun dimulai dan Jing Shun mengerahkan pelatih yang terbaik untuk Zhou Xi. Di sini Zhou Xi mencukur pelontos rambutnya, yang dimana ini untuk mengingatkan dirinya bahwa putri tercintanya saat ini sedang bertarung melawan penyakitnya, dan Zhou Xi yang akan bertarung merebut gelar juaranya. Pertandingan mereka diadakan di Tokyo Dome, Jepang. Sang ibu mertua, Zizai, dan juga teman-teman Zhou Xi semua menyaksikan pertandingan mereka, dan pertandingan mereka pun akan segera dimulai. Igawa Yuji di sini benar-benar bukan orang yang sembarangan. Kita juga diperlihatkan dengan statistik Igawa Yuji dan Zhou Xi yang tidak jauh berbeda. Yang dimana Igawa Yuji memiliki rekor 21-0 dengan 85% TKO, sementara Zhou Xi dengan rekor 20-0 dengan 75%. Ronde pertama pun dimulai dan Zhou Xi di sini sudah mengalami kesulitan, yang dimana dia kesulitan mendaratkan pukulan ke arah Igawa. Di ronde kedua, Zhou Xi mendapatkan kemajuan dan dia bisa mendaratkan beberapa pukulan ke Igawa. Di ronde ketiga, Zhou Xi benar-benar dihajar oleh Igawa. Jing Shun pun juga memberikan instruksi kepada Zhou Xi untuk terus bertahan dan mencari momen yang tepat untuk mendaratkan pukulan. Di ronde keempat ini, Zhou Xi terkena knockdown, tetapi karena suara putrinya dan tekadnya yang luar biasa, dia berusaha bangkit untuk tetap bertarung. Setelah menyaksikan tekad luar biasanya itu, Igawa langsung berniat untuk mengakhiri pertandingannya dengan cepat, tetapi Zhou Xi masih tetap bisa bertahan. Saat akan memasuki ronde kelima, Jing Shun menyarankan Zhou Xi untuk menyudahi pertandingan karena dia sudah berusaha dengan baik dan terluka sangat parah. Tetapi Zhou Xi tetap bersikeras dengan tekadnya untuk memenangkan pertandingan ini. Beberapa ronde pun berlalu, Zhou Xi dan Igawa bertarung habis-habisan sampai di saat ronde ke-11 Zhou Xi berhasil membuat Igawa ke knockdown, dan ronde ke-12 atau ronde penentuan pun dimulai, dan semua latihan yang dia lakukan selama ini disinilah puncaknya.
Zhou Xi terkena pukulan fatal yang membuatnya knockdown, tetapi dia tetap bangkit. Dan setelah itu Zhou Xi menemukan celah dan dia akhirnya mendaratkan pukulan fatal yang membuat Igawa knockdown. Setelah hitungan ke-10, Igawa tidak bangun dan dia dinyatakan knockout. Zhou Xi memenangkan pertandingan dan mendapatkan gelar juaranya. Dan kisahnya itu diabadikan oleh Zizai yang saat ini dia sudah menjadi penulis yang terkenal. Semua motivasi untuk bertarung melawan penyakit kanker dalam buku yang ditulisnya adalah perjuangan Zizai bersama ayahnya yang pantang menyerah saat menghadapi kemalangan dalam hidup. Tekad kuat pantang menyerah yang Zhou Xi ajarkan kepadanya adalah hal yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan apa yang ingin dikatakan Zizai untuk ayahnya yang sudah tenang di alam sana adalah bahwa ayahnya adalah seorang pemenang pada akhirnya. Dan film pun berakhir. 爸爸是永远的冠军。虽然爸爸不在了，我今天只想跟他说：爸爸，你赢了，我会好好的活着。 Saya dari tim Gilgacrot mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan semoga hari kalian menyenangkan.